Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Jeti Finali, SPD MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah manajemen kelas dan teman-teman yang saya banggakan. Video kali ini akan membahas mengenai prosedur manajemen kelas dan aplikasinya di sekolah dasar. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Fatmawati dengan NIM 2020 1020 Saya Faradila Mutiara Nisa, NIM 22102041010. Saya Wira Bagus Pratama dengan NIM 2002102041225. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan manajemen kelas dan pembelajaran di sekolah dasar. Pendidikan sangat penting untuk menentukan kualitas kehidupan bangsa. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab. Tujuan pendidikan tersebut perlu dicapai dengan kegiatan belajar mengajar atau proses pembelajaran yang baik. Proses pembelajaran yang baik ditunjang oleh berbagai faktor seperti keadaan kelas, metode mengajar yang dipakai guru, serta dukungan dari orang tua peserta didik. Maka dari itu, disinilah pentingnya manajemen kelas yang baik. Apabila manajemen kelas dapat diciptakan dan dikelola dengan baik, maka dapat tercipta suasana kelas yang kondusif, sehingga peserta didik dapat menerima segala informasi dan juga mengimplementasikannya. Manajemen kelas merupakan suatu kegiatan dasar dalam pendidikan yang merupakan pusat seluruh kegiatan manajemen pendidikan. Dalam pelaksanaan manajemen kelas, guru memiliki peran yang sangat penting. Guru bertugas melaksanakan kegiatan mengajar dan mengelola kelas. Hambatan dalam pelaksanaan manajemen kelas menurut Karwati dan kawan-kawan dalam Mulia Sidi, yang pertama yaitu kondisi lingkungan fisik. Peranan ruang kelas harus memperhatikan kenyamanan peserta didik agar tidak berdesakan dan dapat bergerak dengan leluasa sehingga tidak saling mengganggu. Yang kedua yaitu pengaturan tempat duduk. Pengaturan tempat duduk harus memungkinkan terjadinya tatap muka sehingga guru dapat dengan mudah mengawasi perilaku peserta didik. Selanjutnya yaitu ventilasi dan pengaturan cahaya. Guru perlu memperhatikan suhu, ventilasi maupun penerangan di dalam kelasnya. Hal tersebut penting dilakukan agar terciptanya suasana belajar yang nyaman. Kemudian pengaturan penyimpanan barang-barang. Guru hendaknya menyimpan barang-barang yang di kelas dalam satu tempat khusus sehingga mudah apabila diperlukan. Yang kedua yaitu kondisi sosial emosional. Yang pertama, tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan guru itu bermacam-macam. Ada yang bertipe demokratis, otoriter, ataupun adaptif. Seluruh gaya kepemimpinan guru tersebut sangat memberikan warna dalam sosial emosional di kelas. Yang kedua, sikap guru. Tidak dapat dipungkiri bahwa peserta didik akan melakukan kesalahan dan melanggar peraturan, namun hendaknya guru harus tetap bersabar dan bersahabat dalam menghadapi tingkah laku peserta didik tersebut agar tingkah laku mereka dapat diperbaiki. Kemudian suara guru. Suara guru bukanlah faktor utama dalam kegiatan belajar di kelas, namun berpengaruh terhadap kelangsungan kegiatan pembelajaran di kelas. Suara guru hendaknya memiliki suara yang relatif rendah dan volume yang penuh dan rileks. Kemudian pembinaan hubungan yang baik. Guru perlu menjalin hubungan yang baik dengan para peserta didiknya. Hubungan tersebut dilandasi perasaan tulus, menghargai hak dan kewajibannya masing-masing. Kemudian yang ketiga yaitu kondisi organisasional.
Faktor internal peserta didik. Faktor internal erat kaitannya dengan emosi, pikiran, dan perilaku. Peserta didik memiliki ciri khas masing-masing dengan latar belakang kepribadian yang berbeda. Selain dari sisi kepribadian, perbedaan peserta didik juga dapat dilihat dari aspek biologis, intelektual, dan psikologis. Kemudian faktor ekstern peserta didik. Banyaknya peserta didik akan memberi warna pada dinamika kelas. Jumlah yang semakin banyak, tingkat kecenderungan timbulnya permasalahan lebih banyak sehingga dapat menimbulkan ketidaknyamanan, begitupun sebaliknya. Pelaksanaan manajemen kelas harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar. Menurut Yamin, pelaksanaan manajemen kelas yang efektif memiliki 6 prinsip yang harus dipahami oleh setiap guru, yaitu hangat dan antusias, tantangan, bervariasi, keluasan, penekanan pada hal-hal positif, dan penanaman disiplin diri. Prosedur pengelolaan kelas. Prosedur pengelolaan kelas merupakan serangkaian langkah kegiatan pengelolaan kelas yang dilakukan agar terciptanya kelas yang optimal dan dapat mempertahankan kondisi optimal agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Ada 2 prosedur dalam pengelolaan kelas. Prosedur dimensi pencegahan. Prosedur dimensi pencegahan adalah tindakan yang dilakukan sebelum munculnya tingkah laku yang menyimpang. Ada beberapa langkah dalam prosedur pencegahan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu peningkatan kesadaran diri sebagai guru. Peningkatan kesadaran diri sebagai guru inilah hal yang paling mendasar dan strategis untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dan rasa memiliki, yang merupakan modal dasar dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua yaitu peningkatan kesadaran pada siswa. Peningkatan kesadaran siswa pada dirinya dapat menanggulangi sikap rasa kemalasan, sikap rasa mudah kecewa, sikap mudah menyerahkan tugas tanggung jawabnya, dan mudah tertekan oleh peraturan sekolah. Untuk meningkatkan kesadaran pada siswa, guru perlu memberitahukan hak dan kewajiban siswa dengan cara yang pertama yaitu memperhatikan keinginan, kebutuhan, dan dorongan siswa. Yang kedua, menciptakan suasana saling pengertian, saling menghormati, dan rasa keterbukaan antara guru dan siswa. Yang ketiga yaitu sikap polos dan tulus dari guru. Sikap polos dan tulus dari guru yang dimaksud yaitu guru dalam tindakannya tidak boleh berpura-pura bersikap dan bertindak apa adanya. Guru dengan segala sikapnya, kepribadiannya sangat mempengaruhi lingkungan belajar. Dikarenakan tingkah laku, cara menyikapi, dan tindakan guru merupakan stimulus yang akan direspon oleh para siswa. Yang keempat yaitu mengenal dan menemukan alternatif pengelolaan. Menjadi guru harus mampu mengidentifikasi berbagai penyimpangan tingkah laku pada siswa yang sifatnya individual maupun kelompok, termasuk penyimpangan yang disengaja maupun tidak disengaja. Guru juga harus mengenal berbagai pendekatan yang paling tepat. Maka dari itu, seorang guru perlu mempelajari pengalaman guru-guru yang gagal maupun berhasil dalam mencari alternatif yang bervariasi dalam menangani berbagai masalah pengelolaan kelas. Yang kelima, menciptakan kontrak sosial. Penciptaan kontrak sosial pada dasarnya berkaitan dengan standar tingkah laku yang diharapkan, seraya memberi gambaran tentang fasilitas beserta keterbatasannya dalam memenuhi kebutuhan siswa. Misalnya, norma berupa kontrak sosial atau daftar aturan, tata tertib dengan sanksinya yang mengatur kehidupan di dalam kelas. Tata tertib harus dibicarakan dan disetujui oleh siswa dan guru. Yang kedua, prosedur dimensi penyembuhan. Prosedur dimensi penyembuhan adalah tindakan yang dilakukan setelah munculnya penyimpangan tingkah laku yang dianggap mengganggu kondisi optimal dalam berlangsungnya pembelajaran. Adapun prosedur dimensi penyembuhan yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah. Guru melakukan kegiatan ini untuk mengenal dan mengetahui masalah-masalah pengelolaan dalam kelas yang timbul. Alhasil, guru dapat mengidentifikasi jenis-jenis penyimpangan sekaligus mengetahui latar belakang
yang membuat siswa melakukan penyimpangan perilaku. Yang kedua yaitu menganalisis masalah. Guru menganalisis penyimpangan pada siswa dan menyimpulkan latar belakang dan sumber-sumber dari penyimpangan itu. Setelah ditemukan penyimpangan, guru dapat menentukan alternatif penanggulangan dan penyembuhannya. Yang ketiga yaitu menilai alternatif pemecahan. Guru menilai dan memilih alternatif pemecahan berdasarkan alternatif yang tersusun sehingga terpilih alternatif pemecahan yang dianggap tepat. Selanjutnya, guru dapat melaksanakan alternatif permasalahan tersebut. Yang keempat yaitu mendapat balikan. Guru melakukan kegiatan kilas balik. Kilas balik dilakukan oleh guru dalam bentuk pertemuan dengan siswa. Diusahakan dengan penuh ketulusan, semata-mata untuk perbaikan dan kepentingan siswa dan sekolah. Selain itu, perlu disikapi perilaku guru pada saat pertemuan, agar di antara kedua belah pihak saling memperbaiki dan saling mengingatkan untuk kepentingan bersama. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi guru dalam manajemen kelas. Menurut Sanjaya tahun 2008, fungsi guru dalam manajemen kelas yang pertama yaitu merencanakan tujuan pembelajaran. Hal ini penting karena sebelum melakukan pembelajaran, baik mulai dari awal kegiatan pembelajaran sampai akhir kegiatan pembelajaran, apalagi tujuan dari pembelajaran tersebut harus direncanakan dan disiapkan terlebih dahulu. Yang kedua yaitu mengorganisasikan sumber belajar. Hal ini juga penting agar sumber belajar yang diambil oleh guru dan juga sumber belajar yang digunakan oleh siswa itu sama dan akhirnya tidak ada miskomunikasi antara guru dan siswa. Yang ketiga, memimpin dan memberi motivasi. Sebagai seorang guru, guru harus mampu memimpin murid-muridnya dan memberi motivasi kepada murid-muridnya agar menambah semangat belajarnya dalam kelas. Kemudian yang terakhir adalah mengawasi segala sesuatu yang ada di dalam kelas. Nah, peran penting guru di sini adalah mengawasi segala sesuatu di dalam kelas, karena guru selain sebagai pengajar dan juga pendidik, guru adalah penanggung jawab apapun yang terjadi di dalam kelas tersebut. Ada pula sumber lain yang mengatakan juga bahwasanya fungsi guru itu ada 3. Yang pertama adalah fungsi instruksional. Fungsi instruksional di sini maksudnya adalah guru sebagai pengajar. Kemudian ada fungsi edukasional. Fungsi edukasional yaitu di sini guru sebagai pendidik. Kemudian ada fungsi manajerial. Fungsi manajerial di sini adalah guru yang mampu memanajemen kelasnya dengan baik. Fungsi guru sebagai pengajar atau fungsi instruksional ini yaitu guru harus mampu membuat rancangan mengenai program pembelajaran yang ada di kelasnya, mulai dari kegiatan awal pembelajaran hingga kegiatan akhir pembelajaran, dan memberikan penilaian serta evaluasi pada kegiatan pembelajaran yang dia lakukan. Kemudian yang kedua yaitu fungsi guru sebagai fungsi edukasional atau guru sebagai pendidik. Nah, penting juga guru sebagai pendidik adalah fungsinya untuk mendidik karakter atau kepribadian siswa dari yang kurang baik menjadi lebih baik, serta tidak hanya itu, siswa yang kepribadiannya sudah baik bisa dididik untuk menjadi lebih baik lagi. Kemudian fungsi yang terakhir adalah fungsi manajerial. Fungsi manajerial di sini adalah guru yang mampu memanajemen atau mengelola kelasnya dengan baik. Mengelola kelas tidak hanya mengatur tata letak meja dan kursi. Guru harus mampu juga membuat pembelajaran di kelas itu menjadi menyenangkan, sehingga mudah dipahami oleh anak-anak. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.